Shalom, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah online kita pagi ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Mazmur 51 ayat 10 sampai dengan 11. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mulai ibadah hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama memuji Dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Ini kami Tuhan,
membawa seluruh hidup kami kepadamu. Biarlah roh-Mu saja yang menuntun kehidupan kami, karena kami percaya Engkau selalu ada bagi kami, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Hanya Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Haleluya. Saya percaya saudara diberkati oleh pujian dan penyembahan tadi, dan kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu lewat pujian dan penyembahan yang kami sudah lakukan. Dan biarlah Roh Kudus tetap berkarya di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu hari ini. Bahkan jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu di rumah, Tuhan juga mengurapi, memberikan telinga seorang murid untuk bisa mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman ini menjadi benih yang jatuh di tanah hati kami yang subur, dan itu berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan maksimal 100 kali lipat ganda. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, masih pada tema kita di bulan ini tentang Roh Kudus, bahwa kita harus berjalan di dalam Roh Kudus sepanjang bulan ini, karena terkait dengan peristiwa Hari Pentakosta yang akan kita peringati minggu depan. Saudara, kemarin kita baru merayakan, memperingati hari di mana peristiwa bersejarah besar yang terjadi dalam sejarah kekristenan dan gereja Tuhan, yaitu tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Dan kita sudah belajar mengapa Yesus naik ke surga, apa buktinya, ya saya sudah sampaikan di hari Kamis kemarin. Dan hari ini tema kita adalah erat dengan Roh Kudus. Masih dalam tema kita sepanjang bulan ini tentang Roh Kudus. Minggu pertama kemarin saya sudah menyampaikan tentang manfaat Roh Kudus. Lalu minggu yang kedua di bulan ini saya sudah menyampaikan dengan tema membangun manusia roh, bagaimana kita membangun manusia roh kita. Lalu di minggu yang ketiga saya menyampaikan tema tentang manfaat karunia Roh Kudus di dalam pelayanan kita dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu minggu yang keempat, minggu ini saudara, saya mengangkat tema tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan erat dengan Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus, ya. Jadi tema kita adalah erat dengan Roh Kudus. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini, saudara sebagai umat Tuhan memahami bahwa kita perlu menyadari bahwa sebenarnya tanpa Roh Kudus kita menjadi orang-orang yang lemah. Di luar Roh Kudus kita menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini tanpa kekuatan supranatural, yaitu kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya untuk kita bisa mampu berjalan di dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan banyak godaan, saudara, ya. Keinginan-keinginan daging ini semakin hari semakin kuat menggoda kita di dalam dunia ini, saudara, ya. Keinginan-keinginan mata dan sebagainya, saudara, keangkuhan hidup itu sangat-sangat rentan dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Dan peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena itu Roh Kudus itu menolong kita di dalam semua kelemahan-kelemahan kita. Dan Roh Kudus itu, saudaraku, dengan saya menyampaikan hari ini, saya juga berharap supaya saudara sebagai umat Tuhan menyadari dan saudara bisa membangun relasi yang makin intim dengan Roh Kudus, dan juga kita bisa mengalami pertolongan-pertolongan dan penghiburan senantiasa dengan Roh Kudus. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan ada 3 sifat Roh Kudus yang harus kita pahami terkait dengan bagaimana kita bisa bergaul erat dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku, untuk itu kita baca firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 26, Alkitab berkata demikian. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, paling penting kita sebagai orang percaya adalah melakukan segala perintah Tuhan. Karena dengan kita melakukan perintah Tuhan, itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ada banyak orang berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi pada praktek sehari-harinya ada banyak firman Tuhan yang kita tidak pernah lakukan dalam hidup kita. Dan hari ini kita melihat firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan
Tuhan bukan rajin ke gereja saja, bukti kita mengasihi Tuhan bukan rajin memberikan persembahan saja, tapi bukti kita mengasihi Tuhan, kita melakukan semua yang firman Tuhan katakan. Amin. Jadi bukan melakukan sebagian, tetapi semua firman Tuhan. Memang kita belum sempurna, tapi kita akan menuju kepada kesempurnaan. Karena itu kita perlu yang namanya Roh Kudus yang akan menolong kita, membantu kita untuk kita bisa melakukan seluruh kehendak Tuhan. Amin. Ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa, ya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya waktu Yesus naik ke surga. Saudara, dia memberikan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya untuk apa? Di sini dikatakan untuk menyertai kita selama-lamanya. Selama apa? Selama kita ada dalam dunia ini dan selama Yesus Kristus belum datang. Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya untuk memimpin kita, untuk menyertai kita di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat yang ke-17 yaitu roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dan saudara dikatakan, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan Roh Kudus memang ditolak oleh orang-orang dunia, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus itu asing bagi mereka. Apa sih Roh Kudus? Ya, karena mereka tidak tahu. Tetapi kita saudara, Roh Kudus itu bukanlah sesuatu yang asing. Dan harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya lebih kenal, lebih akrab dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Amin, ya. Karena tidak mungkin saudara bisa mengakui Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat kita percaya dan mengakui bahwa Yesus itu Kristus itu adalah Tuhan. Roh Kuduslah yang membuat kita sadar dan bertobat untuk kita bisa meninggalkan kehidupan yang lama. Jadi waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara itu Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup saudara. Nah, karena itu ajaklah Roh Kudus itu selalu bergaul karena dia ada dalam hidup saudara. Amin. Ajak dia untuk berbicara, jadikan dia sahabat, jadikan dia teman saudara. Amin. Nah, nanti kita akan belajar 3 karakter daripada Roh Kudus yang bisa membuat kita mengerti, memahami, sehingga kita bisa semakin hari semakin erat dengan Roh Kudus di dalam menjalani kehidupan kita. Amin, saudara, ya. Ayat 18 dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi Yesus Kristus naik ke surga yang kita sudah rayakan kemarin tanggal 21. Yesus berkata bahwa Yesus tidak meninggalkan kita yatim piatu, saudaraku, tapi dia akan datang kembali. Nah, selama Yesus masih ada di sorga dan dia belum datang kembali, dia memberikan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya untuk kita berjalan dalam Roh Kudus sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Nah, karena itu penting sekali kita bergaul erat dengan Roh Kudus, kita bergaul dengan Roh Kudus. Ada satu buku yang sangat baik awal-awal ketika saya bertobat, saudara, buku yang ditulis oleh pendeta Ben Hinn, ya. Itu buku pertama kali yang dia tulis kalau nggak salah. Judulnya adalah Holy Spirit, ya. Nah, di situ dia ceritakan bagaimana setiap hari dia bergaul dengan Roh Kudus. Waktu dia bangun pagi, dia selalu berkata, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Dan di situ dia katakan di dalam bukunya bahwa Roh Kudus itu juga harus diajak untuk bergaul. Roh Kudus itu harus diajak untuk berkomunikasi karena dia adalah satu pribadi, ya. Dia adalah pribadi dari pribadi Allah yang ketiga. Jadi perlu diajak dikomunikasi, ya. Dan selalu diajak komunikasi, selalu dia berkata, Roh Kudus, apa yang ingin aku lakukan, engkau menuntun aku, berikanlah aku berjalan di dalam kehendak-Mu. Roh Kudus pegang tanganku, dan dia selalu mengajak Roh Kudus untuk bergaul setiap waktu, saudaraku, ya. Dan itu kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. Nanti kalau saudara ada waktu, nggak tahu bukunya masih ada apa enggak, ya, karena itu sudah lama sekali beredar, saudara bisa mendapatkannya tentang buku itu, tentang Roh Kudus yang ditulis oleh Ben Hinn, ya, saudara. Nah, ayat 19 dikatakan begini dari Yohanes pasal 14, dikatakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup, ya. Ini pesan Tuhan ketika dia dengan murid-muridnya, dan sebelum dia naik ke surga, dia menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada murid-muridnya, ya. Ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa
di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi perlu kita mengasihi Tuhan. Barang siapa mengasihi Yesus, dia dikasihi oleh Bapa. Barang siapa yang tidak mengasihi Yesus, maka dia tidak akan dikasihi oleh Bapa, karena Bapa dan Yesus itu adalah satu. Tetapi juga saudara, dalam masa-masa era Roh Kudus saat ini, Roh Kudus juga menjadi satu dengan Bapa dan Yesus, ya. Dan itu adalah 3 pribadi di dalam satu. Saya tidak membahas tentang Trinitas atau Tritunggal, ya, karena itu bukan materi yang kita sampaikan hari ini. Tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga daripada Allah, ya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu adalah 3 pribadi di dalam satu Esa, saudara, ya. Nah, ayat yang ke-25 dikatakan demikian, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi, perhatikan ayat 26, perhatikan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus terbatas ketika dia hidup di dunia ini, saudara, karena memang Yesus datang ke dunia ini berwujud fisik sebagai manusia. Dia terbatas, itu sebabnya dalam Filipi dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini, dia mengambil rupa, mengosongkan dirinya, ya, mengambil rupa sebagai manusia, lalu mengosongkan dirinya, menjadi hamba, lalu mati di atas kayu salib. Nah, Yesus datang ke dunia ini memang dia mengosongkan dirinya, saudara. Dia mengosongkan dirinya dari apa? Dari 3 hal. Yang pertama, Yesus mengosongkan dirinya dari mana? Dari kemahatauannya dia. Ya, itu sebabnya Yesus tidak menggunakan kealahannya ketika dia ada dalam dunia ini. Lalu bagaimana kalau dia bisa melakukan mujizat dan dia bisa tahu orang itu? Karena hubungannya dengan Bapa. Makanya kalau saudara baca Alkitab, setiap pagi Yesus membangun hubungannya dengan Bapa. Dia lalu berdoa kepada Allah Bapa, dan kemudian setelah itu dia mulai melakukan aktivitas pelayanannya. Jadi saudara, semua itu dilakukan karena hubungannya dengan Bapa di surga, dan Bapa melengkapi dia dengan kuasanya, dengan hal-hal yang luar biasa. Nah, saudara, lalu Yesus juga mengosongkan diri dari mana? Dari kemahahadirannya. Waktu Yesus datang ke dunia ini, dia mengosongkan diri dari kemahahadirannya. Itu sebabnya dia nggak bisa hadir di dalam satu kesempatan yang sama di Galilea dalam jam yang sama, hari yang sama, kesempatan yang sama dia berada di Yerusalem. Dia nggak bisa, karena dia memang mengosongkan diri dari kemahahadirannya dia, saudara. Tapi waktu Yesus telah bangkit dari antara mati, itu sudah dengan tubuh kemuliaannya, maka di situ dikatakan dia bisa menembus ruang di mana murid-murid itu ada pada waktu itu dalam ketakutan. Yesus tiba-tiba hadir di ruang itu, dia menembus dinding ruang itu, saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah menggunakan tubuh kemuliaan, dan itu adalah tubuh keilahiannya yang sudah digunakan di situ, dan memang tubuh kemanusiaannya sudah tidak lagi di situ, sudah tidak lagi digunakan. Makanya waktu itu Yesus bisa menembus hal itu. Tetapi saudara, kita melihat Yesus dikatakan dia mengosongkan dirinya. Yang ketiga, dia mengosongkan diri dari mana? Kemahakuasaannya. Ya, dia tidak semena-mena. Makanya waktu Yesus hadir di perkawinan di Kana, ibu Yesus berkata, tolong mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, saatku belum tiba. Ya, karena apa? Memang Yesus belum tiba saatnya untuk dimuliakan. Nanti setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah saatnya Yesus untuk dimuliakan. Amin, saudara. Dan sampai hari ini kita memuliakan dia, kita percaya bahwa dia adalah Tuhan, karena dia Allah yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang pada kali yang kedua menjemput kita semua saleh-salehnya untuk masuk dalam pesta perkawinan domba Allah. Yesus berkata bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita semua. Karena apa? Roh Kudus, ayat 26 tadi dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Dia itu maha adil, saudara.
Ya, Roh Kudus itu ada di mana-mana, dan dikatakan Roh Kudus itu selain dia Roh kebenaran yang akan menuntun kita dalam kebenaran, menginsafkan doakan dosa atas perbuatan-perbuatan dosa dalam hidup kita. Tapi di situ dikatakan ayat 26, Roh Kudus itu juga, saudara, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah kita baca, yang pernah kita pelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya kita penting sekali bergaul erat dengan Roh Kudus, saudaraku. Ya, kita sebagai orang percaya harus memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Karena semakin erat hubungan kita dengan Roh Kudus, maka semakin besar pengaruh Roh Kudus dalam hidup kita. Paulus berkata, biarlah kita mematikan segala keinginan daging kita. Sebab orang yang mati dengan daging, secara daging, dia akan hidup oleh roh. Dan orang yang hidup dalam roh, dia akan semakin hari semakin erat dengan Roh Kudus, ya, dan dia akan semakin hari semakin membenci dosa. Ada lagu yang cukup lama, aku tak mau seperti dulu lagi, ku tak mau seperti dulu lagi. Sejak ku terima Yesus, hidupku jadi baru, ku tak mau seperti dulu lagi. Amin. Jadi waktu kita percaya Yesus, kita tidak akan pernah menjadi seperti dulu lagi harusnya. Kita harusnya berubah, dan yang bisa memampukan kita berjalan dalam kebenaran Tuhan itu adalah Roh Kudus. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa bergaul erat dengan Roh Kudus? Maka kita perlu memahami karakter daripada atau sifat daripada Roh Kudus. Ada 3 sifat Roh Kudus yang akan saya bagikan kepada saudara hari ini. Apa saja sifat Roh Kudus yang harus kita pahami sehingga kita bisa berjalan dengan Roh Kudus dengan erat, dengan lebih bersahabat, dengan lebih akrab, saudara ya. Yang pertama, sifat daripada Roh Kudus itu adalah, saudaraku, Roh Kudus itu adalah sifatnya menolong. Di ayat yang ke-16 tadi yang kita baca dari Yohanes pasal 14 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya untuk menolong kita, amin, menolong kita senantiasa di dalam kehidupan ini. Saudara, ada kadang-kadang masa-masa di mana kita tidak tahu harus berbuat apa. Disitulah kita perlu minta Roh Kudus untuk menuntun kita. Kadang-kadang, saudara, ada orang-orang yang datang berniat jahat sama kita. Penting bagi kita peranan Roh Kudus itu untuk menolong kita. Kita bertanya kepada Roh Kudus, Roh Kudus, kira-kira orang ini maksudnya apa? Apakah dia punya maksud yang benar? Apakah dia punya maksud yang jahat? Nah, saudara, ajak Roh Kudus bergaul dengan Roh Kudus di situ. Maka saya percaya waktu kita mengizinkan Roh Kudus dan kita berbicara dengan Roh Kudus akan berbicara dengan hidup kita dan dia akan memberitahu, oh iya, dia nggak benar, jangan dekati orang itu punya niat yang jahat terhadap dirimu. Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebab Roh Kudus itu adalah roh untuk menolong, saudara. Roh Kudus itu adalah penolong bagi kita. Amin, saudara. Nah, satu kali, saudara, saya di Surabaya tahun 2000-an atau tahun 99, saya ada teman, saya juga nggak ngerti elektronik begitu. Ada teman VCD playernya rusak, nggak bisa ketutup lagi waktu dibuka tempat untuk masukkan CD-nya, dan nggak bisa ketutup. Nanti kalau ketutup buka lagi. Lalu dia bilang, tolong Pak Gel, kamu bisa nggak perbaiki? Saya bilang, aduh, saya nggak bisa. Saya lihat dulu. Saya lihat, lalu saya berkata, Roh Kudus, ini apanya yang rusak? Berikan saya hikmat untuk saya bisa memperbaikinya. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus tuntun saya ambil spidol di situ, tapi ya spidol, kemudian tusuk di lubang yang ada kecil di situ di ujung pintunya di situ. Saya tusuk, saudara, rupanya dia ada ganjal di situ. Nah, saya tusuk, kemudian bisa jalan kembali dan bisa berfungsi kembali tutupan daripada DVD playernya. Dan saudara, saya kaget, loh, kok bisa? Kenapa? Roh Kudus. Nah, banyak pengalaman ketika saya berjalan dengan Roh Kudus menolong saya. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Kadang-kadang saudara mau melayani Tuhan, aduh Tuhan, saya bingung, saya mau khotbah apa, temanya harus apa yang saya sampaikan. Tolong Roh Kudus,
firman-firman-Mu yang Kau berikan kepada saya, biar bisa saya sampaikan juga kepada jemaat Tuhan. Saudara, Roh Kudus itu tiba-tiba bisa memberikan saya, Dia menolong saya, mengingatkan saya akan apa yang pernah saya baca. Kadang-kadang pun juga apa yang tidak pernah saya baca, tiba-tiba Roh Kudus mengajarkan saya, menolong saya, menuntun saya. Ini kamu harus ngomong ini kamu nanti katakan ini, dan ilustrasi-ilustrasinya luar biasa, saudara. Roh Kudus itu penolong bagi kita. Amin. Nah, karena itu saudara, mari berjalan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong, saudara. Artinya Roh Kudus yang akan menyertai dan menolong kehidupan kita sebagai orang percaya selama-lamanya di dunia ini. Amin. Dia yang akan menyertai saudara. Roh penolong yakni membantu orang percaya untuk bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita bingung, ini harus bagaimana, apakah ini tidak melanggar firman Tuhan. Tapi kalau kita berjalan dengan Roh Kudus akan menuntun kita, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, itu boleh, saudara ya. Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya, sebab Roh Kudus itu adalah Roh penolong, ya. Karena itu kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penolong, maka saudara, kita harus berjalan dalam Roh Kudus senantiasa, ya. Saudara, kita harus mengandalkan Dia senantiasa di dalam berbisnis. Saudara, berjalanlah dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus tuntun saudara, supaya Roh Kudus bisa memberikan saudara hikmat. Roh Kudus bisa menolong saudara apa yang saudara harus ambil, keputusan-keputusan apa yang saudara harus ambil, kebijakan-kebijakan apa yang saudara harus lakukan ketika saudara sebagai pemimpin bingung harus berbuat apa. Nah, Roh Kudus itu sebagai penolong, Dia akan menolong saudara dan saya. Karena itu saudara, andalkan Roh Kudus, bergaul erat dengan Roh Kudus, ya. Apakah kita sebelumnya mengambil keputusan dalam hidup ini mempertanyakan dengan Roh Kudus? Itu penting, saudara, ya. Atau hanya setelah kita terkena masalah, kena problem, baru kita meminta pertolongan Roh Kudus. Saya mengharap saudara, sebelum saudara mengambil keputusan, mari tanya Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus itu adalah Roh yang lembut. Dia akan mengajar kita, menuntun kita. Amin. Jadi yang pertama, untuk kita bisa bergaul erat dengan Roh Kudus, kita perlu memahami sifat Roh Kudus. Yang pertama, sifat Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Amin. Dia dengan senang hati akan menolong saudara di masa-masa yang sukar, nggak tahu harus berbuat apa. Ketika menghadapi masalah, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun, saudara, Roh Kudus itu siap untuk menolong saudara dan saya. Yang kedua, sifat daripada Roh Kudus yang harus kita pahami supaya kita bisa senantiasa berjalan dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah Roh Kudus itu adalah sifatnya adalah Roh kebenaran. Di ayat yang ke-17 dikatakan, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, ya. Dikatakan dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, dunia tidak dapat mengenal Dia, tetapi saudara dan saya mengenal Dia. Dan kita harus sadar bahwa Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran, dan Dia akan menyertai saudara senantiasa di dalam kehidupan ini. Roh kebenaran itu, saudara, ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Roh Kudus juga adalah Roh kebenaran. Artinya kita membutuhkan peranan Roh Kudus untuk dapat membukakan selubung yang menutupi mata hati kita, sehingga kita tidak dapat menemukan kebenaran yang sejati. Kadang-kadang kita membaca Alkitab, kita bingung maknanya apa, artinya apa. Saudara, minta Roh Kudus untuk menuntun saudara dan memberikan pengertian kepada saudara. Amin. Sebenarnya kita ini punya fasilitas yang luar biasa. Tuhan sudah melengkapi kita dengan hal yang luar biasa. Tinggal kita mengambil dan melakukannya, saudara. Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya untuk memimpin kita dalam kebenaran, untuk melakukan kebenaran. Jadi sebenarnya kalau kita berjalan dalam dunia ini, sebenarnya kita sangat-sangat luar biasa bisa menjalani kehidupan ini dengan kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Rohnya ada dalam hidup saudara. Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Dia tinggal dalam hidup saudara. Dia memerintah dalam hidup saudara. Harus seperti itu. Dan kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan Dia memerintah dalam hidup saudara, maka saya percaya Dia akan menuntun kita dalam kebenaran, sehingga kita tidak akan pernah salah melangkah, kita tidak akan pernah salah di dalam mengambil satu sikap dan keputusan dalam hidup ini. Saudara, tanpa pertolongan Roh Kudus, mustahil kita akan mampu memahami kebenaran tentang Allah.
Sebab hanya Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk kita bisa mengerti, memahami, menyelami pikiran Tuhan. Amin. Tidak mungkin saudara bisa memahami pikiran Tuhan tanpa Roh Kudus. Tidak mungkin saudara bisa mengerti rancangan-rancangan Allah tanpa Roh Kudus. Karena itu kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang kedua sifatnya adalah roh kebenaran. Dia akan mengajar kita dalam kebenaran-kebenaran Allah. Amin, saudara. Dan yang ketiga, sifat Roh Kudus itu apa, saudara? Sifat Roh Kudus yang ketika kita belajar di ayat yang kedua, saudara, dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kedua dikatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang ketiga, saudara, sifat Roh Kudus. Yang pertama tadi adalah Roh Kudus sifatnya penolong. Yang kedua, Roh Kudus sifatnya adalah roh kebenaran. Dan yang ketiga, sifat Roh Kudus itu adalah roh penghibur, saudara. Ya, nah, saudara aku dikasih Tuhan, Roh Kudus juga dikatakan sebagai roh penghibur. Tuhan, saudara, mengetahui bahwa kehidupan kita dalam dunia ini sebagai orang percaya tidak akan pernah terlepas dari pergumulan, dari permasalahan hidup. Karena itu kita perlu bergaul dengan Roh Kudus. Karena dengan bergaul dengan Roh Kuduslah kita akan mendapatkan penghiburan. Saudara, amin. Dan waktu saudara bergaul dengan Roh Kudus, saya percaya hatimu akan selalu penuh dengan sukacita. Masalah boleh datang bertubi-tubi, tapi waktu Roh Kudus ada dalam hati kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka saudara, kita akan selalu bersukacita. Sebab sukacita daripada Tuhan itulah kekuatan kita. Amin. Sukacita daripada Tuhan itulah yang akan membawa kita semakin hari semakin mengatasi persoalan dengan luar biasa. Sukacita daripada Tuhan itulah yang akan membawa kita untuk kita semakin hari semakin bergairah menjalani kehidupan ini, sekalipun sulit, sekalipun sukar, saudara. Amin. Sukacita dari Allah itulah kekuatan kita. Nah, karena itu kita perlu bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kita penghiburan waktu saudara lagi susah, nggak tahu harus berbuat apa, nggak tahu harus bikin apa. Tuhan, aku bingung Tuhan jalan kehidupan ini, nggak ngerti harus buat apa. Disitulah saudara perlu Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 26 di situ dikatakan, ya, waktu kita tidak tahu harus berbuat apa lagi, harus berkata apa lagi kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu waktu kita berkata-kata di dalam Roh Kudus, dalam bahasa baru, bahasa lidah, dalam bahasa Roh Kudus, saudara, maka Roh Kudus itu akan menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan di dalam hidup kita kepada Bapa. Amin. Jadi peranan Roh Kudus itu sangat penting sekali, saudara. Saudara yang perlu Roh Kudus, saudara minta Roh Kudus, ya. Karena saya percaya Roh Kudus itu diberikan kepada saudara untuk memberikan kita penghiburan. Amin. Saudara mau mendapatkan penghiburan dari mana sih, saudara? Saudara merasa terhibur kalau saudara nonton pelawak, stand up comedy, itu sifatnya sementara. Apakah saudara ketika saudara ada masalah, saudara pikir saudara merasa terhibur ketika saudara nonton film Korea? Belum tentu, saudara, ya. Karena itu sifatnya hanya sementara. Tapi kalau Roh Kudus yang kita izinkan dalam hidup kita bekerja, bermanifestasi dalam hidup kita, maka penghiburan dari Roh Kudus itu kekal dan luar biasa. Karena sukacita itu harusnya sesuatu yang keluar dari dalam. Amin. Ya, kalau Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, sukacita yang dari dalam ini keluar, dan ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang direkayasa, tetapi benar-benar sesuatu yang lahir dari hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, hari-hari ini adalah masa-masa kita perhatikan pencurahan Roh Kudus, karena setelah Yesus terangkat, selama Yesus terangkat 10 hari, murid-murid mereka berkumpul di loteng Yerusalem, dan mereka di situ berdoa untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan pada hari yang ke-10 mereka menerima pencurahan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Nah, saudara, saya mau kesaksian waktu saya bertobat. Kami di gereja Pentakosta dulu, saudara, saya dari Bontang. Maka ada setiap tahun kalau hari-hari kenaikan Tuhan Yesus setelah 10 hari itu ada namanya doa. Setelah kenaikan Yesus ke surga, maka ada namanya doa 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus. Jadi saudara yang orang-orang yang ingin dibaptis Roh Kudus, mereka ikut di dalam doa 10 hari ini, dan mereka kebanyakan mereka yang ikut itu mereka nanti akan menerima karunia berbahasa roh. Dan saya sempat mengikuti itu ketika saya bertobat. Dan saudara, memang di gereja kita
belum melakukan hal itu. Tapi saya pikir Roh Kudus itu tidak harus tunggu Yesus naik ke surga baru kita 10 hari berdoa lalu menantikan pencurahan Pentakosta. Bukan seperti itu. Roh Kudus sudah dicurahkan sejak Yesus naik ke surga dan sampai hari ini. Sekarang tinggal saudara membuka hati saudara, tinggal saudara membuka diri saudara, saudara menerima Dia. Amin. Dan belajarlah berjalan dengan Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, erat dengan Roh Kudus, sebab Dia adalah pribadi. Saudara, jangan pernah cuekkan Dia, ajak Dia berkomunikasi, karena saya percaya Roh Kudus itu sifatnya menolong, Roh Kudus itu sifatnya membawa kita dalam kebenaran, Roh Kudus itu sifatnya menghibur. Amin. Dia adalah roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menuntun kita dalam dunia ini, supaya kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang kuat untuk menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ada 3 hal yang saya bagikan kepada saudara terkait dengan tema kita, erat dengan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa berjalan erat dengan Roh Kudus, maka kita perlu mengetahui sifat-sifat daripada Roh Kudus. Sifat Roh Kudus itu yang pertama, Roh Kudus itu adalah roh penolong. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Amin. Dan waktu kita mengerti hal ini, saya percaya kita akan selalu rindu berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kita akan selalu rindu bergandengan tangan bersama dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus ada bersama dengan saudara dan saya. Sebelum saya tutup doa berkat saudara, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang anak Tuhan, bagaimana dia mengalami perjalanan kehidupan rohani mereka ketika dia berjalan dengan Roh Kudus, dan ketika dia keluar dari pimpinan Roh Kudus, apa yang dia alami dan bagaimana dia bisa bangkit bersama dengan Roh Kudus sehingga dia bisa mengalami pemulihan secara pribadi dengan Tuhan. Dan hari ini dia tetap bisa belajar untuk berjalan dengan Roh Kudus, dan dia akan terus melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Saya percaya waktu saudara mendengarkan kesaksian ini, saudara akan diberkati. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk apa yang hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu terbatas, tapi aku percaya Engkau tidak terbatas. Engkau akan menerangi firman-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajar kami Tuhan dalam hidup ini untuk selalu berjalan dengan Roh Kudus-Mu. Kami erat dengan Roh Kudus-Mu, karena kami tahu Roh Kudus Engkau adalah penolong kami. Roh Kudus Engkau adalah roh yang selalu menuntun kami untuk berjalan dalam kebenaran. Roh Kudus itulah yang selalu akan menghibur kami dalam keadaan apapun. Kami percaya waktu kami berserah kepada Roh Kudus yang menuntun berkuasa dalam kami akan menjalani kehidupan ini dengan sukacita, menjalani kehidupan ini dengan semangat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan kesaksian saudara. Tuhan memberkati, dan jangan sudah selesaikan dulu sebelum doa berkat ya, karena kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dan terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu yang memberikan persembahan transfer dan mengembalikan persekutuan. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa. Haleluya. Shalom teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara GBI Kingdom Worship Family Church yang menyaksikan tayangan ini. Perkenalkan, nama saya Richie. Saat ini saya tergabung dalam tim profetik GBI Kingdom Worship Family Church. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi beberapa pengalaman hidup saya yang saya alami bersama Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memimpin langkah saya, yang saya rasa begitu luar biasa berperan dalam hidup saya. Pada kesempatan ini saya akan membagikan 3 poin yang saya alami dalam kehidupan saya, yaitu pertama adalah di mana saya hidup di luar naungan Roh Kudus, atau saya tidak hidup bersama Roh Kudus. Dan yang kedua adalah bagaimana saya kembali membangun hubungan
kembali membangun relasi yang semakin intim dengan Roh Kudus. Yang ketiga adalah bagaimana saya mendapat pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Saya lahir dan besar di Jayapura. Saya dibesarkan di lingkungan, saya bertumbuh di lingkungan gereja, dan saya mengenal musik, saya tahu drum, saya sampai jadi pemain musik, sampai jadi pemain drum itu dimulai semua dari gereja. Dan sejak SMP Tuhan mengizinkan saya untuk sudah terlibat dalam pelayanan praise and worship. Mungkin saat itu saya yang paling kecil dan paling muda. Sampai SMA lulus, puji Tuhan, Tuhan kembali izinkan saya untuk melanjutkan sekolah di sebuah universitas musik di Jakarta. Kurang lebih 9 tahun saya menggeluti dunia musik di Jakarta. Dan singkat cerita 2012 saya kembali ke Jayapura. Saat kembali saya langsung bergabung kembali di tim pelayanan. Singkat cerita di 2013 Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya, di mana Tuhan memberikan saya kesempatan untuk diterima dan bekerja di satu bank BUMN di Jayapura. Dan lebih luar biasanya lagi adalah Tuhan menempatkan saya di tempat atau di posisi yang tidak pernah saya pikirkan. Secara pengalaman, secara background, saya tidak ada pengalaman perbankan, saya tidak ada ilmu perbankan, dan saya sama sekali tidak tahu. Tapi kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan menempatkan saya di situ dengan tempat yang lumayan yang cukup bagus, dengan grade yang cukup bagus. Singkat cerita, saya menjalani semua tahun berjalan. Pekerjaan saya cukup bagus, hasil kerja saya cukup bagus, dan saat beberapa tahun berjalan dan saya mulai disinilah saya mulai mengalami kejatuhan, di mana saat pertama kali setelah saya bekerja, setelah saya pindah ke Jayapura, disinilah saya mengalami kembali dihadapkan dengan masalah yang cukup membuat hati saya kecewa, membuat hati saya marah, membuat hati saya kepahitan, yang tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk Tuhan. Saya kecewa, saya protes kepada Tuhan. Saat itu saya bilang, Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya kerja, tapi tetap saya berkomitmen untuk tetap melayani Engkau di bidang musik. Dan kenapa masalah ini datang lagi? Dan sebenarnya ini masalah yang sudah pernah saya hadapi dan sudah pernah saya lewatin. Tapi kok datang lagi yang kedua kali ini, malah lebih membuat hati saya semakin merasakan yang lebih parah daripada yang kemarin. Dan akhirnya di situ saya jatuh, dan saya tidak saya tidak mau lagi mendengar Roh Kudus, tidak mau hidup di dalam Roh Kudus. Saya melakukan hal-hal yang saya suka, saya melakukan hal-hal yang menurut saya benar, dan saya hidup bebas. Saya mau hidup bebas. Di kesempatan yang sama saya keluar dari tim pelayanan, saya tidak melayani lagi, dan secara otomatis saya sudah keluar dari pagar rohani. Saya tidak lagi ada teman-teman rohani yang merangkul saya dalam kerja Tuhan. Karena saya sudah keluar, saya menemukan teman-teman yang baru yang merangkul saya, tapi tidak secara rohani, malah semakin membawa saya dalam kenikmatan dunia yang saya rasakan saat itu. Dan masalah yang saya hadapi menjadi salah satu alasan. Bukan saya menyelesaikan masalah itu, tetapi
masalah itu menjadi alasan saya untuk saya melakukan hal-hal yang salah. Dan disitulah saya beberapa tahun saya berjalan hidup tanpa naungan Roh Kudus. Saya tidak mau dengar kata Roh Kudus. Kata Roh Kudus mungkin kalau sebagai contoh, Roh Kudus saya lakukan ini, Roh Kudus bilang salah, dan saya bilang benar, saya lebih meyakinkan itu benar, saya akan melakukan, dan saya melakukan hal-hal yang saya suka, hal-hal yang menurut saya enak, itu yang saya lakukan. Dan seakan terlihat semua baik-baik saja, seakan semua terlihat bahagia, tetapi ternyata dengan hidup saya seperti itu malah banyak sekali kelemahan yang saya punya. Saya menjadi orang yang tidak memiliki Roh Kudus dalam hidup saya, dan dari situ iblis menggunakan kesempatan itu untuk memunculkan roh-roh baru dalam hidup saya, dan itu menjadi kelemahan saya, yaitu roh-roh angkuh, roh-roh sombong, roh-roh merasa mampu, merasa pintar, dan tidak berharap kepada Roh Kudus, tidak berharap kepada Tuhan, lebih berharap kepada manusia, di mana bertepatan dengan saat itu karir saya sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Saya membangun usaha bersama teman yang menghasilkan yang cukup baik, dan saya punya relasi yang cukup banyak percaya dengan saya, dan saya punya teman-teman baru yang membuat saya menikmati hidup duniawi saya, dan seakan semua itu baik-baik saja. Ternyata tidak, teman-teman. Saat teman-teman memutuskan untuk tidak hidup di dalam Roh Kudus, maka disitulah kalian tidak melangkah tanpa arah, tidak tahu mau kemana. Mungkin terlihat baik, mungkin terlihat bahagia, tapi selama langkah itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka langkah yang Anda ambil akan menuju ke suatu kesalahan yang harus teman-teman tanggung, seperti yang saya alami. Dan itu terjadi, teman-teman. Setelah beberapa tahun berjalan, akhirnya terjadi sama saya sebuah kegagalan yang luar biasa. Dan itu adalah saya percaya bahwa semua itu karena Tuhan sayang sama saya, sehingga Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan saya, di mana Tuhan mengizinkan saya berada di titik nol. Semua yang saya bangun, karir saya, usaha saya, relasi-relasi saya, semuanya hancur. Tidak ada yang tersisa. Pertama, saya berkasus gara-gara pertemanan yang salah. Saya di PHK dari tempat kerja saya, usaha saya bangkrut, keluarga saya hancur, dan saya tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak punya apa-apa lagi. Singkat cerita, akhirnya keluarga saya mendengar tentang keadaan saya. Mama saya datang menangis di hadapan saya ingat saat itu, menangis memeluk saya, dan saya untuk pertama kalinya saya menceritakan apa yang saya rasakan kepada mama saya, dan akhirnya keluarga saya mendukung saya, mensupport saya untuk berubah. Nasihat-nasihat banyak masuk ke dalam hidup saya, dan setelah dari sekian banyak nasihat itu, ada satu yang terngiang dalam otak saya adalah mama saya cuma bilang begini, berdoa, cerita apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, apa kesalahanmu, ceritakan sama Tuhan. Saat kamu berdoa, anggap kamu sedang curhat ke Tuhan. Dan suatu malam saya mengambil inisiatif untuk melakukan hal itu, dan singkat cerita saya ceritakan semua kepada Tuhan. Di situ saya memperoleh satu kelegaan yang luar biasa, teman-teman, yang tidak pernah, yang sudah lama saya tidak rasakan.
saat saya berdoa, saya lega, semua saya lega. Nah, disinilah fase dimana saya kembali untuk membangun hubungan dengan Roh Kudus. Cara saya untuk membangun hubungan dengan Roh Kudus yang saya alami adalah dengan doa. Saya lebih banyak berdoa untuk mengundang kembali Roh Kudus memimpin langkah saya, untuk memohon kemurahan Tuhan, untuk memohon kepada Roh Kudus untuk memperbaiki hidup saya yang sudah kacau balau dan sudah tidak berdaya lagi, karena tidak ada lagi yang saya punya, tidak ada lagi yang memandang saya, dan dunia pun memandang saya sebagai hanya seorang yang gagal. Tapi saat saya berdoa, Roh Kudus mulai bekerja dalam hati saya, dan Roh Kudus berbisik bahwa saya ini berharga. Dan saat saya berdoa, saya membangun hubungan kembali dengan Roh Kudus yang semakin intim. Saya melakukan itu semua, dan saya ceritakan segala sesuatu yang saya alami, yang saya rasakan, depresinya saya, stresnya saya, intimidasi, tekanan yang saya rasakan. Saya ceritakan semua ke Tuhan lewat doa. Saya ceritakan semua ke Roh Kudus untuk campur tangan untuk menguatkan saya. Dan puji Tuhan, yang setelah saya membangun relasi, setelah saya membangun hubungan kembali bersama Roh Kudus, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, pertolongan yang luar biasa, penghiburan yang luar biasa. Nah, jadi saat saya sudah membangun hubungan bersama Roh Kudus, yang pertama kali saya dapat bukanlah pekerjaan, bukanlah materi, gaji, atau pendapatan, atau job apapun, bukan, teman-teman. Yang pertama saya rasakan adalah sukacita damai sejahtera itu ada dalam hati saya. Segala kepahitan, segala kekecewaan yang dulu saya punya hilang begitu saja. Segala roh yang ada dulu dalam saya diperbaiki, teman-teman. Saya menjadi orang yang kembali berharap kepada Tuhan, kembali berharap kepada naungan Roh Kudus. Saya kembali berharap kepada Roh Kudus memimpin langkah saya. Saya terus mentaati itu, saya terus melakukan itu. Saya meninggalkan seluruh teman-teman saya yang salah, dan saya fokus untuk memperbaiki diri saya. Dan itu berlangsung cukup lama, ya, kurang lebih sekitar 6 bulan lebih lah. Saya lupa, saya tidak hitung, cuman fase itu berlangsung lama, di mana saya tidak ada kegiatan, tidak ada teman, dan yang saya punya hanya keluarga dan orang tua saya, adik saya cuma punya itu. Dan rutinitas saya adalah bangun tidur, bangun tanpa kegiatan sampai malam. Dan yang saya lakukan di masa-masa itu adalah berdoa, mengisi waktu membaca Alkitab, dan membaca buku-buku yang membangun iman saya, membangun kekuatan bagi saya. Dan selama fase itu ada, kekuatan itu terus ada, sukacita itu terus ada, teman-teman. Roh Kudus melingkupi hati saya, sehingga damai sejahtera itu terus ada dalam hati saya. Singkat cerita, teman-teman, setelah saya kembali dan saya berharap kepada Roh Kudus, dan puji Tuhan, Roh Kudus membawa langkah saya kepada suatu komunitas yang baru. Dari pelayanan saya menemukan teman-teman yang baru, teman-teman rohani yang baru, sehingga teman-teman ini membuat saya lebih kuat lagi di dalam Tuhan, membuat saya lebih kuat lagi berharap kepada Roh Kudus. Setelah saya Roh Kudus memimpin saya dengan langkah saya, dengan pertemanan yang baru, dengan komunitas yang baru, di situ mulai Tuhan mempercayakan saya. Roh Kudus membimbing saya, dengan saya pertama kali mendapat job ngajar satu orang, dan penghasilannya
cukup kecil dan tapi yang bedanya tuh saudara-saudara, saat saya pertama kali mendapatkan itu, saya sangat bersyukur dan itu tidak ada saat dulu saya hidup di luar Roh Kudus. Dan saat saya semakin bersyukur dengan apa yang Roh Kudus buat dalam hidup saya, semakin besar dipercayakan pada saya sampai saat ini, teman-teman. Puji Tuhan, Roh Kudus mengatur langkah saya. Saat ini saya sudah bisa menjadi guru di salah satu sekolah musik, dan ada beberapa anak yang percayakan saya untuk mengajar privat di tempat mereka, dan juga ada beberapa gereja yang mempercayakan saya untuk membimbing di bidang musik, dan karir job saya Tuhan kasih melalui teman-teman komunitas saya, sehingga sampai saat ini kehidupan saya karena bimbingan Roh Kudus, karena belas kasihan Tuhan Yesus. Tanpa belas kasihan Tuhan Yesus, tanpa penyertaan Roh Kudus, saya tidak bisa apa-apa, teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini menjadi berkat, ini bisa menjadi kekuatan baru, ini bisa jadi pembelajaran buat kita, teman-teman. Jadi siapapun kita, sekuat apapun kita, sepintaran apapun kita, teman-teman, kalau kita hidup di luar Roh Kudus, kita tidak bisa jadi apa-apa. Langkah kita yang kita jalanin tanpa pengawalan Roh Kudus akan menjadi langkah yang sia-sia, teman-teman, yang tidak ada gunanya. Jadi teman-teman, mari saya berharap dengan sharing saya ini menjadi kekuatan baru buat teman-teman untuk tetap ikut apa kata Roh Kudus, ikut arahan Roh Kudus kemana langkah kalian di bawah, ikut saja. Kiranya itu saja yang bisa saya bagikan, dan yang menjadi berkat buat kita semua. Dan saya berharap teman-teman tetap kuat dalam segala pergumulan, permasalahan yang teman-teman hadapi, apapun itu. Saya berharap kalian tetap strong, tetap kuat di dalam menjalani hidup bersama Roh Kudus. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan God bless you. Amin. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama di rumah, saudara, bersama dengan keluarga, istri, anak-anak semua, bergandengan tangan, dan angkat kedua tangan saudara, terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupan rumah tanggamu. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun dalam situasi kondisi pandemi ini, Tuhan ada bersama dengan engkau, menyertai keluargamu, melindungi keluargamu, memberkati engkau. Karena itu biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada tinggal menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput saudara saleh-salehnya untuk masuk dalam pesta perkawinan domba Allah dan memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan percaya bersama katakan amin. Selamat berhari Minggu, tetap semangat, bersuka cita, berjalan dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.